Vonis ini dinilai lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni sebelumnya 12 tahun bui. Nah, selain itu, Pengadilan Tipikor juga memvonis Helena Lim 5 tahun penjara dalam kasus korupsi timah korupsi yang sama, dan lagi vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni 8 tahun bui. Kemudian yang ramai diperbincangkan saat ini, apakah hukuman ini dinilai sudah tepat sasaran dan memenuhi aspek keadilan? Kita akan bahas langsung bersama dengan Abdul Fikar, pakar hukum pidana, sudah bergabung bersama kami dalam sambungan Zoom. Selamat siang, Bapak. Apa kabar, sehat ya, Pak? Selamat siang, sehat Mbak Gracia. Oke. Baik, Pak, langsung saja nih, yang saat ini lagi ramai banget dibahas semua hukuman di bawah tuntutan JPO. Gimana nih menurut Bapak pemberantasan korupsi di Indonesia kalau dilihat dari hukum pidananya, Pak? Ya, nomor satu ya, tindak pidana itu harus dilihat apakah perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaiannya, atau karena diperintah orang. Ya, jadi untuk melihat sebuah perbuatan, gitu ya, hakim juga harus melihat unsur itu tadi, unsur kesengajaan, kelalaian, atau dia justru orang yang melakukan karena diperintah oleh orang lain atau oleh atasannya. Nah itu satu. Itu menentukan besar kecilnya hukuman. Ya, yang kedua, ya, ada ketidakseimbangan antara akibat dari satu tindak pidana, ya, besar kecilnya itu juga akan menentukan besar kecilnya hukuman. Nah, dari satu tindak pidana atau satu perbuatan kan sebenarnya begini, ada dua aspek. Aspek pertama adalah menilai perbuatannya apakah melawan hukum atau tidak, melanggar hukum atau tidak. Itu satu. Ya, yang kedua, kerugian, apakah ada akibatnya? Akibatnya adalah kerugian, ya, kerugian negara atau kerugian orang lain dan sebagainya. Nah, itu yang dua aspek ini yang akan menentukan apakah sebuah hukuman itu berapa pantasnya dia dihukum. Nah, itu ya. Nah, biasanya itu mengacu kepada rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat, yang ditangkap oleh negara. Negara dalam hal ini adalah kejaksaan, jaksa penuntut umum. Gitu. Jadi masyarakat diwakili oleh negara. Negara memberi kewenangan kepada jaksa penuntut umum untuk menuntut orang yang melanggar hukum, orang yang sudah melakukan satu perbuatan yang melanggar, yang menyakiti keadilan di dalam masyarakat, sehingga dia harus dibawa dan diproses secara hukum. Nah itu duduk persoalannya seperti itu gitu. Nah karena itu kemudian ketika menentukan, hakim akan menentukan, akan tergantung berapa besar rasa keadilan masyarakat yang ditangkap oleh jaksa. Itu tercermin dari besar kecilnya tuntutan, ya, besar kecilnya tuntutan di pengadilan. Umpamanya Harvey Muiz itu dituntut 12 tahun, gitu. Tapi hanya dijatuhi 6,5 tahun, 6,5 tahun. Nah, kemudian Helena dituntut 10 tahun, ya, dijatuhi hukuman 5 tahun setengah, ya, 5 tahun. 5 tahun, Helena 5 tahun penjara, Pak. 5 tahun. 5 tahun penjara. Kalau dilihat dari kejadian-kejadian atau penghukuman atau jalannya peradilan selama ini, sebenarnya biasanya, ya, ukuran keadilan itu yang mungkin bisa diterima oleh masyarakat adalah hukuman itu separuh ditambah 10%, separuh dari tuntutan ditambah 10%. Umpamanya tuntutannya 10 tahun, maka biasanya, ya, vonis itu dijatuhkan 50%-nya 5 tahun, kemudian ditambah 10%, separuhnya 5 tahun ditambah 10% dari 10 tahun, mestinya 6 tahun, tuh, ya, mestinya 6 tahun itu Helena itu, kalau melihat tuntutannya, gitu, ya, kalau melihat tuntutannya. Tetapi kalau melihat kerugiannya, gitu, ya, nah itu juga akan jadi persoalan, gitu, terasa tidak adil, gitu. Orang yang banyak merugikan, ya, berapa, 900 juta apa ya, apa berapa ratus juta? Iya, sekitar segitu, Pak. Terasa tidak adil, kerugian orang yang merugikan negara sampai sekian banyak, itu 900 juta hanya dihukum 5 tahun. Sementara umpamanya ada seperti yang Presiden katakan juga, ada masyarakat entah pencuri sepatu, entah pencuri makanan, ya, baru mencuri begitu aja sudah dihukum 2 atau 3 tahun. Itu kan ada rasa keadilan masyarakat yang terusik, gitu sebenarnya. Nah karena itu ini sebenarnya harus menjadi perhatian dunia peradilan, gitu, ya, artinya harus menjadi perhatian hakim-hakim, gitu. Apalagi kalau kita bicara soal Harvey Muiz,
Harvey Muiz itu merugikan negara kalau nggak salah 300 triliun, ya kan? 300 triliun. Kemudian hanya dihukum cuma 6 tahun setengah plus denda 420 miliar kalau nggak salah ya. Nah, dan segitu. Bahkan menurut hitung-hitungan Pak Mahfud itu cuma tidak sampai 10% itu, ya 1, sekian% gitu dari kerugian yang diderita oleh negara. Nah, apa itu persoalannya? Persoalannya kalau menurut saya ini ada penghayatan yang tidak tuntas dari para hakim gitu. Ya, dia tidak tuntas melihat kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan itu, sehingga dia tidak menyentuh rasa keadilan yang ada di dalam diri para hakim maksud saya. Karena bagaimanapun juga berbeda dengan sistem common law, ya di kita nih civil law itu sepenuhnya kewenangan memutus itu ada pada hakim. Kalau di common law itu ada juri, ada masyarakat yang terlibat gitu untuk memutuskan. Tetapi kalau di sistem kita, sistem civil law ini sepenuhnya kewenangan itu ada pada majelis hakim. Karena itu hakim betul-betul seperti menjadi Tuhan gitu. Karena dia memutuskan gitu. Tetapi kalau di negara-negara common law, di samping hakim ada juga masyarakat gitu. Ya, masyarakat yang menjadi juri gitu. Jadi juri memutuskan bersalah atau tidak, hakim menentukan berapa hukumannya. Nah, seperti itu. Jadi ada keterlibatan masyarakat. Tetapi sebenarnya kita juga mulai diresap konsepsi itu dengan umpamanya ada institusi yang namanya hakim ad hoc. Hakim ad hoc itu hakim yang diangkat hanya 5 tahun. 5 tahun yang diambil dari masyarakat, tapi cuma 5 tahun gitu. Makanya 5 tahun sekali dia harus ikut tes lagi, bisa masuk atau enggak. Nah, itu yang sebenarnya konsepsi juri itu yang diambil dalam hakim ad hoc. Nah, tapi ternyata ketika orang meskipun dia menjadi hakim ad hoc, itu kelakuannya tidak berbeda dengan hakim karir gitu. Bahkan juga ada hakim ad hoc yang tingkahnya itu melebihi hakim karir gitu. Seolah-olah dia punya kewenangan penuh dan sebagainya. Nah, artinya yang ingin saya katakan adalah penerapan konsepsi tentang juri atau tentang keterlibatan masyarakat melalui institusi hakim ad hoc itu tidak sukses, tidak berhasil gitu. Nah, karena itu menurut saya lahirlah putusan-putusan seperti ini, seperti sekarang ini ya, terhadap Helalim, terhadap Harvey Muiz. Nah, lahirlah putusan-putusan seperti itu. Nah, saya kira ini yang harus diperbaiki tidak hanya 1-2 putusan, tetapi ini sistemik gitu. Ini kerusakan secara sistemik gitu. Nah, karena itu menurut saya seharusnya juga ada perhatian dari selain terutama Mahkamah Agung gitu ya, terutama Mahkamah Agung, karena presiden sendiri udah nyindir saya lihat di dalam pidato.